Kita masih berbincang, betulkah ada mahar politik dalam pencalonan seorang calon kepala daerah? Kita masih bersama dengan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik dan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Gun Gun Herianto. Pak Taufik, tadi terputus. Kalau tadi Anda katakan tidak ada uang yang keluar atau dikeluarkan dari seorang Basuki Cahayapurnama, tapi kemudian kalau kita katakan tidak ada makan siang yang gratis, apa dong yang didapatkan Gerindra? Buktinya Gerindra memang faktanya nggak ada uang. Jadi Ahok datang, ada Pak Jokowi datang nggak bawa uang tuh. Siapa kemudian yang membiayai proses itu semua? Ya partai sama-sama. Partai, Pak Hasim, Pak Prabowo, PDIP. Itu kan keluar uang yang tidak kecil, katakan seperti itu. Uangnya sangat besar loh, Iya, Pak. benar. Tapi kemudian apa yang didapatkan partai? Iya, yang didapatkan partai sekarang kan Ahok lari dari partai. Gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan begini, bahwa tidak betul apa yang disampaikan Ahok. Nah, kalau Ahok menjadi saksi, kan orang yang melihat merasakan. Sekarang dia pernah bayar pada partai mana? Tapi kemudian tadi, maaf, kita, saya kembali lagi. Kalau tadi pertanyaan saya, apa yang didapatkan Gerindra? Betulkah kemudian ketika seseorang atau calon yang diusung sudah naik menjadi, artinya akan ada feedback politik, artinya akan ada pesanan politik atau titipan politik yang memang harus dilakukan seorang calon tertentu terhadap partai yang mengusung? Enggak, gini loh. Gerindra itu pada waktu itu mengatakan bahwa ya yang paling penting Anda perbaiki masyarakat Jakarta. Ini komitmennya. Tagline-nya waktu itu adalah sama yang seperti kita bawa. Membangun tanpa menyakiti. Pak Jokowi waktu mulai jadi gubernur seperti itu tuh. Dia komunikasi dengan berbagai pihak ketika mau memindahkan sesuatu gitu. Menurut kita masuk pada track itu dia. Nah, kemudian kenapa Gerindra? Nah, ini barangkali keanehan juga. Nggak ada mahar, nggak ada apa, rating rendah diusung oleh Partai Gerindra dan PDIP. Kalau rating tinggi masih mungkin ya orang tertarik gitu. Ini Pak Jokowi dan Ahok itu mulai masuk ke Jakarta, hasil surveinya cuma 7. Tapi kan mereka diakui sebagai kuda hitam saat itu yang memang... Enggak dong, gimana orang Gerindra sama PDI partai yang besar pada waktu itu, dari mana kuda hitam lawannya kan 2. Sudah, cuman Pak Fauji Bowo sama Nahrawi. Tapi Jokowi sudah terkenal saat itu dengan kepemimpinannya di Solo. Ini hasil survei 7 loh. Baik, kita ke Pak Gun Gun dulu. Pak Gun Gun, kalau tadi saya katakan tidak ada makan siang yang gratis. Kalau tadi Pak Taufik bilang tidak ada mahar yang diberikan, bahkan tidak ada uang yang kita katakan dikeluarkan oleh si calon tersebut. Apa dong yang didapatkan partai? Iya, biasanya gini ya, kalau kita bicara keuntungan partai tentu benefit of office ya, keuntungan dalam kekuasaan. Ya, itu umumnya memang begitu. Jadi investasi orang, mendistribusikan orang ke sejumlah jabatan publik, konteksnya adalah bagaimana ada investasi kekuasaan, kan begitu. Begini, soal biaya, saya nggak tahu konteksnya Pak Ahok itu 2012 atau dia menghitung cost politik untuk 2017. Itu juga harus clear ya kan. Kemudian kalau konteksnya 2012, dulu kan tadi udah Bang Taufik udah bilang ada Pak Hasim misalnya, karena konteks pembiayaan itu seringkali juga ada beberapa modus. Modus pertama bisa jadi si kandidat yang kemudian butuh kendaraan, dia kemudian mencoba untuk sounding ke partai dan bernegosiasi dengan partai. Berarti ada uang yang dikeluarkan oleh si kandidat. Atau yang kedua ada investor dalam tanda petik ya, dalam proses kandidasinya. Jadi ada orang kuat yang punya investasi finansial cukup memadai atau bahkan berlebih kepada si kandidat. Apalagi kalau kita bicara soal investor, apalagi kalau kita bicara soal investasi, tapi tentu kan pasti harus ada feedback yang kita terima. Pasti. Itu tidak ada dalam politik itu yang tidak bicara soal dua hal. Satu power, yang kedua akses ekonomi. Itu yang paling dominan. Misalnya di beberapa daerah dia ada perusahaan yang mengguyurkan uang ke kandidat. Tujuannya untuk apa? Misalnya komitmen kebijakan publik, ya kan? Itu kan sering terjadi. Kita ke Pak Taufik dulu. Komitmen kontrak dan segala macamnya. Pak Taufik, tanggapi Pak Taufik. Iya, saya ingin mengatakan kita nggak ada kebijakan komitmen ekonomi, nggak ada. Kemudian nggak ada sponsor tuh. Coba, makanya saya mau minta secara jelas pada Ahok misalnya tunjukin sama kita. Nggak ada sponsor. Siapa sponsornya? Sponsornya 2, Partai Gerindra dan Partai PDIP pada waktu itu. Nah, saya kira ini mesti kita luruskan. Yang pernyataan Ahok itu seolah-olah bahwa kalau mau pakai partai mesti ada keluar duit.
Faktanya. Tapi kalau saya artinya Ahok tidak. mengatakan ada anggaran sekitar 200 miliar yang harus Itu kan dikeluarkan hitung-hitungannya jika dia memang sendiri. diusung oleh parpol. Artinya Anda mengakui tidak kalau misalnya memang dia lewat jalur independen, angkanya akan lebih kecil. Artinya akan Belum lebih murah tentu kosnya lebih dibanding kecil. dengan Dari lewat mana siapa parpol. yang mau ngaudit itu? Kalau kita mau ngitung-ngitung sekarang berapa biaya dia untuk ngumpul-ngumpulin KTP di mall-mall, emang dia gratis? Hebat juga dong kalau dia gratis. Berarti dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Ini juga nggak boleh kan? Nyewa space di mall gitu kan? Macam-macam itu. Kan nggak mungkin. Ada semua, ada cost. Nah itu yang saya bilang bahwa seluruh biaya politik waktu pilkada itu berdua nih. Kandidat kita tanya, ayo sama-sama kita pikirin itu loh. Dia nggak ada tuh. Ini yang saya barangkali perlu menjelaskan pada publik. Mari sama-sama terbuka. Ahok nyatakan dong, kalau dia pernah diminta oleh partai mana, ya bunyiin aja partai mana, sehingga tidak mengeneralisir seolah-olah bahwa kalau pakai partai terus mesti pakai duit. Kalau itu saya sepakat ya. Maksud saya kalau memang benar ada permintaan, ada katakan pernah seperti itu. terjadi seperti itu, bisa juga dibuka. Karena ini bagian dari menurut saya akuntabilitas publik. Dan ini bisa jadi masalah besar. Maksud saya bukan hanya bagi partai politik, tapi bagi proses waktu itu ya, proses politik. Tapi saya positive thinking. Maksud saya begini. Ini mungkin juga bagian dari strategi ya, bagian juga dari kritik sekaligus gitu ya, bahwa proses politik itu kerap kali high cost. Itu mungkin substansi kritiknya, tapi juga tidak boleh menafikan data ya. Maksud saya data itu menjadi basis. Oleh karena itu, ketika seorang politisi bicara dengan data, itu akan jauh lebih punya power, koherensi material, koherensi karakterologis gitu. Kita ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, kabarnya kan sempat ada pertemuan partai nih, antara partai untuk membahas calon gubernur DKI Jakarta. Dibicarakan nggak sih saat itu soal Ahok? Gini, kita sih nggak ngomongin soal Ahok ya, bahwa kebetulan kami yang mengundang seluruh pimpinan-pimpinan partai mendiskusikan bagaimana membangun Jakarta ke depan gitu loh ya. Terus seperti apa nih, mau seperti apa. Dan tidak ada juga tuh ngomong soal mahar, soal segala macam, nggak pernah ketemu. Kemudian kita memang nggak bicarakan soal Ahok. Kenapa? Jadi gini, ini kan orang seolah-olah semua sudah jadi kontestan. Padahal prosesnya masih panjang. Seolah kayak kita dihadapkan dengan Ahok, seolah-olah Ahok itu sudah jadi calon gubernur yang akan datang. Padahal kan ada proses verifikasi. Prosesnya masih panjang. Gitu. Kalau tadi kata Anda masih akan ada bakal calon, masih belum calon gubernur. Ini kalau dari partai, dia ngitung dong sesuai dengan ketentuan undang-undang berapa. Apakah koalisinya cukup apa enggak? Kan cuma PDIP doang yang bisa. Betul nggak sih kalau kemarin itu ketika pertemuan ada wacana kemudian ingin menyatukan partai politik untuk melawan Ahok di 2017 karena melihat Ahok sekarang yang figurnya terlalu kuat. Kalau kita ngomong gitu terlalu hebat Ahok. Kan saya bilang belum ada. Ini orang ya media aja yang mengangkat-angkat seolah-olah hebat dan seolah-olah sudah menjadi kandidat. Kan belum tentu. Emang gampang verifikasi faktual yang 100% itu. Ahok sendiri udah mulai agak keder ketika dia ngomong ini kalau ada oknum KPU saya bisa gugur nih katanya. Iya kan, verifikasi faktual. Partai juga begitu. Tapi artinya tidak betul ya kalau partai itu kebakaran jenggot ketika melihat Ahok kemudian maju independen dan mengancam calon-calon dari partai lain. Buktinya apa? Kami jauh-jauh hari sudah bikin yang namanya proses penjaringan. Jadi kan kita nggak mempedulikan Ahok mau pakai apa. Nggak ada, di partai-partai juga begitu, mereka masih secara internal melakukan penjaringan. Pak Taufik, ini pertanyaan terakhir saya. Apa sih yang dicari Gerindra dari penjaringan itu tersebut? Kemudian kalau dikatakan, apa yang kemudian dicari untuk menghantam Ahok nanti di 2017? Apa keunggulan dari para calon yang dipilih? Kalau soal menghantam Ahok, sederhana, kami kan pengalaman menangkan Ahok. Jadi kami jauh lebih hebat dari Ahok sebenarnya kalau soal permainan ini. Karena kan kita yang memenangin Ahok. Ahok, Anda bayangkan ya, ini saya ingin sampaikan, nggak ada orang tahu Ahok waktu itu. Dia mau nyalon independen, kira-kira baru ketemu 7.000, terus dia datang ngobrol sama saya. Saya bilang nggak bisa dong, saya kan ketua partai gitu. Akhirnya masuklah lewat putar-putar masuk ke Pak Prabowo, masuklah sebagai wakil. Gitu. Jadi nggak yang beda nih, yang kalau siapa yang di Surabaya mungkin karena Risma karena ratingnya tinggi ya. Kalau ini nggak ada.
Oke, kita ke Pak Gun-Gun terakhir. Pak Gun-Gun, kalau tekanan politik itu kemudian yang dikata-katakan mengancam jika memang seorang calon kepala daerah diusung oleh parpol. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan, apa sih yang harus diawasi ketika kemudian seorang calon independen ini maju dan terpilih nantinya? Ya tentu pertama inisiatif yang menjadi prasyarat formalnya itu yang harus diverifikasi nanti. Misal soal pengumpulan KTP kan kemarin baru satu ya. Pak Ahok sekarang kan harus pasangan, memang menurut undang-undang kan harus begitu ya, satu pasang. Ini kan ada proses yang dari bawah terus ada verifikasi faktual nanti, dan itu kan sama juga ketika partai politik mengusung kandidat, partai dan atau gabungan partai itu juga ada prosedurnya. Jadi prosedur yang harus kemudian diantisipasi supaya jangan sampai juga keliru gitu ya. Kemudian yang kedua soal ya itu tadi bagaimana proses-proses kos politik yang nanti kan pasti ada inisiatif mengumpulkan dana. Baik partai maupun perseorangan dia akan mengumpulkan dana. Inisiatif mengumpulkan dana publik itu juga harus akuntabel. Jadi jangan sampai misalnya sumbangan di mall, sumbangan di tempat-tempat ibadah, sumbangan di tempat-tempat publik, dan itu ada dana publik yang terkumpul, itu harus diaudit, baik independen maupun dari partai politik. Nah yang ketiga itu harus memastikan bahwa proses tahapan pilkadanya ini juga mengalami yang disebut dengan penyelenggaraan yang transparan, terbuka, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Maksud saya jangan ada diskriminasi, baik ke independen maupun ke partai. Sekarang ada wacana misalnya deparpolisasi. Saya melihat itu suatu reaksi yang menurut saya tidak proporsional. Karena apa? Deparpolisasi itu kan kalau kita, Bang Taufik, saya misalnya menafikan, menegasikan keberadaan partai. Oleh karena itu, ini hanya instrumen strategi. Jadi ada yang dari jalur partai dan atau gabungan dan ada dari Singkat saja, ini pertanyaan terakhir saya. Ya. Mungkinkah ketika mungkin nanti Ahok terpilih lewat jalur independen, partai menjadi tidak populer lagi di pilkada? Singkat saja. Kalau soal populer itu kan sekarang memang popularitasnya bermasalah. Ya kan? Ketika banyak survei menunjukkan persepsi publik terhadap partai politik, persepsi publik tentang DPR. Singkat itu saja, mungkinkah? Mungkin apa? Mungkinkah ketika mungkin nanti Ahok menang lewat jalur independen, partai menjadi tidak populer lagi di pilkada? Ya pasti punya efek psikologis ya, pasti punya efek psikologis. Bukan lagi mungkin, tapi pasti punya efek psikologis. Oke, terima kasih dua narasumber saya, Gun-Gun, pengamat politik dari UIN, dan M. Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta. Terima kasih telah bergabung bersama kami.